Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita mulai jam jam 1:55 ya. Jadi mohon yang lain dikasih kabar kalau suruh masuk ke sini, ke linknya. Karena nanti Pak Agung akan menjelaskan sedikit tentang usaha dan energi. Nanti di sela-sela Pak Agung menjelaskan akan ada soal yang untuk penilaian. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk KBM hari ini. Kita akan sedikit mereview dari beberapa materi yang setelah Pak Agung sampaikan kemarin, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, yang pertama kita bahas adalah usaha. Semoga jelas ya di HP adik-adik PAUD ini. Jadi usaha itu adalah W, itu dari kata work. Work itu usaha. Itu adalah hasil kali dari gaya yang dikalikan dengan jarak. Jadi W ini adalah usaha,
F ini adalah gaya, dan S ini adalah jarak ya. Langsung contoh saja mungkin nanti biar lebih paham. Ini contohnya adalah sebuah balok ditarik oleh seorang anak. Ya, oleh seorang anak. Anak ini mengeluarkan gaya sebesar 20 Newton. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan anak ini menarik, itu perpindahannya atau jarak perpindahannya itu dari sini sampai sini adalah 5 meter ya. Jadi berapa usaha yang dilakukan di anak, itu maka langsung masukkan ke rumus saja. W sama dengan F kali S. Jadi gayanya ya adalah 20 Newton. Terus dikalikan jaraknya, jarak perpindahannya adalah 5 meter. Maka hasilnya adalah 100 Joule atau 100 Joule. Jadi usaha yang dilakukan anak ini itu adalah sebesar 100 Joule. Jadi yang perlu diketahui ya, saat ada seperti ini, kasus yang kedua. Ini ada balok yang besar. Ini ditarik oleh anak kecil. Dia sudah mengeluarkan gaya 100 Newton. Tapi tidak bergerak ini karena bendanya sangat besar. Nah, berapa usaha yang dilakukan si anak? Padahal dia sudah mengeluarkan usaha, mengeluarkan gaya ya. Maka W di sini adalah F kali S. Gayanya adalah 100 Newton. Ini sudah lumayan besar. Tapi karena bendanya ini sangat besar, maka tidak mengalami perubahan tempat atau perpindahan. Maka nanti ini 0. Maka usaha yang dia lakukan adalah 0. Sebetulnya seperti itu untuk usaha ya. Jadi syarat adanya usaha itu jika ada gaya dan ada perpindahan. Seperti itu. Materi yang selanjutnya, langsung ngebut saja, nanti biar selesai lebih cepat, adalah tentang energi ya. Energi itu seperti energi listrik, energi panas, itu juga merupakan salah satu energi, dan energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi itu hanya berubah bentuk seperti itu. Contohnya saat ada listrik, energi listrik itu di bolam itu akan menjadi panas dan menjadinya cahaya, hanya berubah sifatnya atau berubah jenisnya saja, tapi kita tidak bisa menghapus atau menciptakan energi seperti itu. Nah, energi di sini kita lebih fokuskannya adalah ke energi mekanik. Mekanik itu dari kata bergerak ya, jadi mekanika itu adalah suatu pergerakan seperti itu. Jadi energi mekanik itu sering disingkat EM. Ini seperti tugas yang kalian kemarin kerjakan. Energi mekanik ada 2 ya. Jadi pertama dari energi kinetik ditambah energi potensial. Mungkin sudah paham perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi mungkin banyak yang belum begitu paham tentang energi kinetik itu apa. Itu adalah energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergerak. Gitu. Jadi energi kinetik ini syaratnya adalah dia bergerak dan memiliki massa. Pasti benda itu pasti memiliki massa. Udara pun juga ada massanya seperti itu. Jadi dia bergerak dan dia memiliki massa. Tetapi untuk energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi oleh beratnya benda itu dan ketinggiannya. Jadi jarak dia dari permukaan tanah seperti itu. Jadi ini ada massa dan ada percepatan juga, dan H atau ketinggian seperti itu. Untuk rumusnya EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi energi kinetik itu adalah setengah dikalikan massa
dikalikan kecepatan kuadrat. Jadi yang kita kalikan adalah kecepatannya dulu, kita kuadratkan dulu. Baru nanti kita kalikan masanya, baru kita bagi 2, seperti itu. Terus kasus untuk yang energi potensial, EP, itu contohnya adalah benda yang pada ketinggian tertentu. Ini contohnya, ini ada H di sini. Benda ini pasti memiliki massa. Nah, sekarang ada satu pertanyaan ya. Kenapa benda itu bisa jatuh? Nah, oh itu karena dia punya massa. Tapi pernah tidak kalian membayangkan apa yang terjadi saat benda itu di luar angkasa? Kenapa kok di luar angkasa itu banyak film-film yang menjelaskan bahwa benda itu melayang seperti itu. Padahal benda itu punya massa. Nah, jadi ada syarat untuk benda itu bisa jatuh. Yang pertama, dia punya massa. Yang kedua, itu ada percepatan gravitasi yang menariknya dia ke bawah. Sama seperti saat kita di bumi, maka akan ada gaya percepatan gravitasi dari bumi itu. Jadi benda ini akan jatuh ke bawah, ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nanti biasanya simbolnya G kecil. Terus langsung saja contoh untuk energi kinetik ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada mobil. Anggap saja mobilnya bagus. Dia berjalan ke kanan dengan percepatan 10 meter per sekon. Ya, 10 meter per sekon. Massa mobil itu 100 kg. Jadi berapa energi kinetiknya? Maka langsung saja EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan setengah, kita kalikan massanya 100 kg, terus kita kalikan dengan 10 meter per sekon, kita kuadratkan. Nah, maka nanti ketemu 50 dikalikan 10 kuadrat 100. Maka nanti hasilnya adalah 5000 Joule. Seperti itu untuk contoh pengerjaannya seperti ini. Sangat mudah. Jadi yang pertama adalah kita kuadratkan dulu, terus nanti depannya tinggal coret-coret seperti itu. Ya, seperti ini. Terus contoh untuk yang energi potensial ya. Biasanya kalau contoh energi potensial adalah buah yang jatuh atau bola yang jatuh ke bawah seperti itu. Jadi bola ini kan pasti punya massa. Contohnya adalah massa bola itu 1 kg. Contoh massanya 1 kg, dia jatuh dari ketinggian 10 meter. Nah, 10 meter. Dan berapa energi potensialnya? Dan jika ini kejadian ini ada di bumi, maka percepatan gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau itu di bumi, itu maka percepatan gravitasinya akan selalu sama, yaitu 10 meter per sekon. Sebenarnya nggak 10 sih, 9,8, tapi seringnya dibulatkan untuk soal-soal kalau tidak diketahui percepatan di bumi 9,8, berarti kita menggunakannya 10. Kecuali kalau memang energi potensial di bumi, percepatan gravitasi di bumi itu adalah 9,8, maka kita pakainya 9,8. Tapi kalau tidak disebutkan, maka kita pakainya 10. MGH. Langsung kita masukkan massa 1 kg, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, terus dikalikan ketinggiannya atau 10 meter. Maka hasilnya adalah 1 dikali 10 dikalikan 10.
maka hasilnya adalah 100 Joule. Seperti itu. Jadi memang sangat mudah ya. Dan nanti seringnya itu kalau berupa pertanyaan itu seperti ini nanti. Energi mekanik sama dengan energi potensial plus energi kinetik. Sering-seringnya adalah benda dengan ketinggian tertentu jatuh. Intinya energi ini kan tidak bisa tidak bisa hilang, tidak mungkin bisa nol energi itu. Hanya beralih seperti itu, hanya bisa berubah. Contohnya bolanya jatuh, saat di sini, ini kan ketinggian maksimal, maka dia memiliki EP maksimal. Tapi dia memiliki energi kinetik yang nol. Kenapa? Dia diam, dia belum bergerak benda ini. Nah, saat di sini sampai ke bawah, hampir menyentuh tanah, maka EK-nya itu maksimal. Karena apa? Pastinya semakin bawah dia akan semakin cepat. Karena ada percepatan. Jadi kalau ada percepatan itu gerak semakin lama akan semakin cepat. Ingat rumus di GLBB. Tapi energi potensialnya itu nol. Kenapa nol? Karena ketinggiannya nol. Ya, sama dengan nol. Maka MGH, kalau hanya ini nol, maka hasilnya tetap nol karena perkalian. Seperti itu. Jadi paham ya? Mungkin bisa dibuka speakernya, ada yang tanya. Kalau tidak nanti akan Pak Agung jelaskan satu poin. Nanti kalian buat tugas, nanti diupload. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya Pak Agung tunggu 1 menit. Pak Guru, Yuk. mau tanya boleh diulangi lagi nggak? Tadi keluar sendiri. Oh, diulangi lagi. Oke, Iya. sampai mana tadi pahamnya? Tadi habis ngerjain soal tadi loh Pak. Yang soal energi potensial atau energi kinetik? Tadi udah sampai selesai toh Pak soalnya. Itu tadi kan Pak Guru bilang tugas apa itu tadi loh Pak. Oh, tugas itu kalau tidak ada pertanyaan nanti Pak Agung baru jelaskan tugasnya. Oh gitu. Ya udah Pak, terima kasih. Ya. Sudah tidak ada, langsung ini Pak Agung terangkan tugasnya ya. Jadi gini, usaha itu adalah sama dengan energi. Nah, tugas kalian itu membuktikan bahwa benar usaha itu sama dengan energi. Pak Agung berikan satu contoh ya. Usaha itu sama dengan energi potensial. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita buktikan apakah benar sih usaha ini sama dengan energi potensial. Dengan kasus seperti ini. Benda yang jatuh. Dengan ketinggian 10 meter. Nanti kalau kilo nanti terlalu jauh ya. Masanya 2 kg. Percepatan gravitasinya 10. Ya. Kita buktikan apakah benar usaha itu ada sama dengan energi potensial ya. Rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Dan EP itu sama dengan M kali G kali H. Nah, saat kasus di sini, gayanya itu kan karena benda itu jatuh. Ingat dihukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi ini bisa kita rubah F-nya menjadi M dikalikan A dikalikan S. Sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Jadi ini rumus dari energi potensial, ini rumus dari usaha. Seperti itu. Nah, karena ini benda yang jatuh berarti adalah percepatan yang mempengaruhi itu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi A di sini bisa Pak Agung ganti dengan G. Jadi M kali G kalikan S sama dengan M kali G kali H.
S di sini itu adalah jarak perpindahan. Jarak perpindahan. Nah, di sini kan ini benda jatuh ya. Jatuh dari titik A ke titik B. Ini titik A, ini titik B. Maka jarak perpindahannya di sini sampai sini itu akan sama dengan tingginya. Berarti S di sini bisa Pak Aku rubah menjadi G. Maka M kali G kali H sama dengan M kali G kali H. Nah, ini berarti rumusnya adalah terbukti. Karena usaha itu akan sama dengan energi potensialnya. Karena di sini, oh ini F-nya. F saya rubah menjadi M kali A. Karena apa? Hukum 2 Newton itu massa dikalikan dengan percepatan. Karena ini jatuh ke bawah, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, terus S-nya kita rubah apa? Karena ini dia jatuh dari atas, maka ketinggian itu merupakan jarak perpindahannya. Oh, ketemunya sama. Jadi tidak mungkin di fisika itu rumus yang tiba-tiba ada itu tidak ada ya. Jadi semua ada keterkaitannya. Nah, sekarang tugas kalian. Tugas kalian di sini adalah buktikan EP, bukan EP ya, maksud EP lagi. EK sama dengan W atau usaha. Jadi buktikan kalau setengah MV kuadrat itu sama dengan M kali G. Kok M kali G sih? Bentar. Setengah MV kuadrat sama dengan F kali S. Nah, tugas kalian ini membuktikan ini. Jadi buktikan bahwa gaya dikalikan perpindahan itu akan sama dengan setengah MV kuadrat. Pak Agung kasih satu clue untuk GLBB. Ada beberapa rumus ya untuk GLBB ya. Sebentar. Ini Pak Agung kasih clue ya untuk GLBB itu biasanya kita menggunakan 3 rumus sih. V sama dengan ini VT gitu ya. VT itu berarti gerakan kecepatan yang kedua. V0 itulah V awal ditambah A kali T. Terus untuk S itu jarak itu adalah itu V0T plus AT kuadrat dibagi 2. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, nanti kalian gunakan ini. Gunakan perpanduan rumus-rumus ini untuk dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nanti buktikanlah bahwa benar-benar setengah MV kuadrat itu akan sama dengan F kalikan S. Seperti itu. Kalian buktikan piye carane F kali S iki sadadine dengan setengah MV kuadrat. Nanti fotokan, kalau ada yang tidak bisa nanti bisa koordinasi dengan Pak Agung. Kalau memang nanti kalian kesusahan, nanti Pak Agung bikinkan soal yang mudah. Ini Pak Agung cuma ngetes kalian mampu enggak untuk menguraikan rumus ini seperti itu. Ada ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi mungkin bisa untuk dipahami dulu, dipelajari dulu. Intinya kalau nanti tugas ini selesai, kalian bisa selesaikan, maka nanti kalian akan mudah untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan ini. Seperti itu. Jadi intinya
kalian harus bisa membuktikan bahwa rumus energi kinetik itu didapatkan benar-benar. Jadi kalian rubah ini F ini sama S ini, kalian rubah ke sini, nanti bisa tidak ketemu setengah FV kuadrat seperti itu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Agung. Mungkin kita bisa nanti lewat Google Meet bisa. Terus mau lewat Classroom juga bisa. Mau japri Pak Agung juga nanti Pak Agung balas. Jadi Pak Agung kasih waktu selama 30 menit. Coba kalian pecahkan teka-teki ini. Itu ya. Nanti Pak Agung lampirkan link untuk upload jawaban kalian di Google Classroom. Paham semua? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Pak Agung tunggu jawaban. Ya, Pak Agung tunggu jawaban secepatnya. Nanti kalau ada bingung segera hubungi Pak Agung. Seperti itu. Pak, mau tanya. Ya, Boleh minta kode Google Classroom-nya? Google Classroom-nya catat ya. Iya, Pak. H7 RJ FTR. Nih, Agung kopikan di apa Google Meet bagian komentar ya. Iya, Pak. Ya, udah Pak Agung kopikan di kolom komentar. Makasih, Pak. Ya, jadi tugas kalian adalah membuktikan bahwa energi kinetik itu sama dengan usaha. Nanti kalau itu sudah selesai, nanti baru Pak Agung kasih tahu cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan energi kinetik dan energi potensial seperti itu. Kalau soalnya gampang nanti tinggal kali-kali sama dibagi dua itu udah ketemu nanti. Tapi yang ingin Pak Agung kalian tahu itu adalah bagaimana sih cara bisa mendapatkan energi kinetik itu kalau memang energi itu tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan. Hanya energi itu bisa hanya berubah bentuk dan berubah sifat. Nah, itu. Jadi dari usaha suatu benda itu bisa menghasilkan energi kinetik, bisa menghasilkan energi potensial. Itu nanti seperti apa sih caranya? Aku sudah kasih tahu contoh untuk energi potensial ke usaha. Sekarang kalian energi kinetik ke usaha seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Agung tutup untuk kelas ini. Nanti Pak Agung tunggu kalau memang ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa lewat WA Pak Agung ataupun nanti kita diskusi via Google Classroom. Nanti secepatnya Pak Agung balas. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.